warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang penyebab bunga anggur gosong. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bunga anggur gagal polinasi atau gagal mekar, penyerbukan, dan menjadi beri. Faktor yang pertama adalah terserang jamur dan hama. Jadi serangan jamur pada tangkai bunga anggur serta hama kutu kebul maupun hama trip juga dapat menyebabkan gagalnya polinasi. Penyebab kedua, kelebihan unsur hara N di fase generatif. Di saat anggur sedang berbunga di fase parot atau belum polinasi, kita tidak mengaplikasikan pupuk kimia apapun atau pupuk sintetis apapun. Kenapa demikian? Karena jika kita aplikasikan pupuk sintetis dan dosisnya tidak tepat, ingat, pengaplikasian pupuk kimia atau pupuk sintetis dengan dosis yang tidak tepat dapat menyebabkan beri anggur gosong dan rontok. 2. Kelebihan penyiraman juga dapat menyebabkan bunga anggur gosong dan rontok. Termasuk kekurangan air pun sama. Jadi penyiraman itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, ini tanaman kita grounding, penyiraman saya lakukan 2 hari sekali. Kalau di dalam pot dan media terlalu poros, boleh dilakukan penyiraman setiap hari dengan ukuran pot 100 liter cukup 3 atau 5 liter dengan catatan media poros. Tetapi jika media tidak terlalu poros, penyiramannya 2 hari sekali. Itu aman. Selanjutnya, jangan melakukan penyepraian fungisida dan insektisida di fase bunga anggur belum selesai penyerbukan. Jika terpaksa karena menanam anggur di DPL terlalu tinggi dan kelembapan cukup tinggi juga, kita bisa mengaplikasikan fungi dan insek dengan dosis rendah. Tetapi hasilnya juga tidak berhasil 100% penyerbukan terhadap bunga anggur. Tetap menjadi bunga di atas 50%, bahkan ada yang di bawah 50%, karena dapat berpengaruh. Pengaplikasian fungi dan insek terhadap bunga anggur itu mempengaruhi penyerbukan jika dosisnya terlalu tinggi. Kalau dosisnya rendah masih aman. Tetapi jika memang DPL-nya tidak terlalu tinggi, sirkulasi udara lancar di dalam GH, tidak usah diaplikasikan fungi dan insek jika takut bunganya rontok dan gosong. Ini bunga anggur selesai penyerbukan. Seperti ini. Ini pun sama. Ini juga sudah selesai penyerbukan. Dan itu sudah jadi buah yang di sana-sana. Seperti ini. Kita lihat nih. Jadi untuk dicatat teman-teman, khususnya yang baru belajar menanam anggur, agar terhindar dari bunga anggur ini gosong dan rontok. 1. Penyiraman jangan terlalu banyak, tetapi juga jangan kekurangan air. Kedua, setelah pangkas langsung spray fungi dan insek. Ketiga, hindari penggunaan pupuk kimia apapun. Menunggu bunga anggur selesai penyerbukan dan menjadi beri yang kecil-kecil, disitulah baru kita mulai melakukan pemupukan kimia lagi jika menggunakan pupuk kimia. Jika menggunakan organik aman, pada saat bunga anggur sedang berbunga dipupuk pun aman. Jika menggunakan POC atau pupuk organik, tetapi kalau pupuk kimia jangan. Lalu hindari penyepraian fungi dan insek
pada bunga anggur pada saat bunga anggur belum mekar. Itu tips aman. Memang kalau untuk teman-teman yang senior dan sudah profesional, di fase bunga anggur sedang belum mekar, bisa diaplikasikan fungi dan insek, tetapi dosisnya harus sangat tepat. Jika overdosis, dapat menyebabkan bunga anggur rontok dan gosong. Itu pengalaman di saya bertahun-tahun. Boleh mengikuti cara saya, boleh juga tidak. Tetapi di saya, ketika bunga anggur ini belum selesai penyerbukan, saya tak pernah aplikasi fungi dan insek sama sekali, termasuk penggunaan pupuk kimia. Itu kita hindari. Lalu kapan kita aplikasi fungi dan insek kembali? Pada saat bunga anggur setelah beriset atau penyerbukan selesai dan terbentuk bunga anggur yang kecil-kecil seperti ini. Ini sudah mulai bisa kita aplikasikan fungi dan insek untuk mencegah jamur dan hama, karena ini sudah beriset atau sudah terbentuk beri anggur yang kecil-kecil seperti ini. Dan pupuk kimia pun boleh masuk. Apa pupuknya setelah anggur ini berbuah seperti ini? Untuk membesarkan buah, atau pupuk apa yang digunakan di fase pengisian buah? Kita menggunakan pupuk vegetatif kembali, NPK seimbang. Jadi tanaman ini harus tumbuh, membutuhkan unsur hara N, lalu buah anggur harus berkembang, membutuhkan unsur hara fosfat dan kalium. Dengan kita memberikan NPK seimbang, buahnya berhasil menjadi beri dengan ukuran ideal dan pohonnya tetap dalam kondisi prima meskipun sedang berbuah. Seperti itu. Jadi video ini saya buat sekaligus untuk menjawab pertanyaan salah satu rekan kita, karena jika saya ketik nanti terlalu panjang. Jadi bunga anggur tidak boleh dispray fungi maupun insek sebelum selesai penyerbukan. Penyiraman jangan terlalu banyak, juga tidak boleh kekurangan air. Sedang-sedang saja, pastikan media tanam poros, hindari penggunaan pupuk kimia pada saat anggur sedang berbunga dan belum selesai penyerbukan. Overdosis GA3 juga dapat menyebabkan bunga anggur rontok dan gosong. Jadi GA3 berfungsi untuk memanjangkan tandan buah. Ini sengaja saya buat alami tanpa GA3. Dengan GA3 malai ini menjadi lebih panjang dan kita lebih mudah dalam melakukan penjarangan beri. Itu. Jadi untuk menghindari jamur, serangan jamur dan hama trip, ketika selesai kita pruning langsung kita spray fungi dan insek, supaya mata tunas ini terhindar dari jamur dan hama. Lalu fungi dan insek kita lanjutkan kembali pada saat seperti ini. Sudah beriset, pupuk kimia pun boleh kita lanjutkan kembali. Di fase seperti ini, aplikasi fungi dan insek aman, termasuk penggunaan pupuk kimia kembali. Seperti itu. Ini Jupiter yang sudah matang. Ini anggur Helios. Kalau yang di sebelah sana sedang kita lakukan renewal can atau fondasi pruning secara keseluruhan. Ini matangnya agak lama nih. Lebih dari 90 ASP. Kalau ini Julian. Ini sedang kita lakukan fondasi pruning untuk varian Donetsky. Ini seperti ini untuk pembentukan cabang baru. Ini nah, ini agak burik. Apa menyebabkan buah anggur cenderung agak burik ini? Yang pertama, serang hama, karena saya tidak sempat melakukan penyemprotan fungi dan insek pada saat selesai pemangkasan. Jadi seperti ini. Ini trip yang mengenai mata bat ketika belum seprut. Ketika sudah seprut, maka tripnya berpindah ke bunga anggur dan seperti ini. Apa obatnya ketika buah anggur ini burik? Burik seperti ini tidak terlalu burik, ini aman. Jika buriknya terlalu parah, obatnya cuma gunting, pangkas dan buang saja karena makan waktu.
Tidak ada obatnya. Buah anggur yang sudah burik, yang sudah besar dan burik, sudah tidak ada obatnya. Obatnya cuma gunting, pangkas, dan buang. Buahkan kembali saja. Makan waktu aja karena jika kita pelihara. Dan juga tidak menarik. Jadi pencegahan jauh lebih baik. Setelah kita pangkas, kita spray fungi dan insek. Saya menggunakan insek abasel dengan bahan aktif abamectin untuk mencegah trip. Jadi bahan aktifnya abamectin dan fungisidanya amistartop. Kawan-kawan boleh menggunakan merek apa saja. Ini sekaligus untuk menjawab. Jadi bunga anggur rontok dan gosong sudah saya jawab tadi. Buah anggur yang burik apa obatnya? Jika sudah besar dan burik, obatnya cuma gunting. Gunting buang saja, bentuk cabang baru, buahkan kembali nanti. Ya, seperti itu. Ini Dickson, penggunaan GA3 10 ppm. Jadi jarang berinya. Ini Giant Grande. Seperti ini. Ini Giant Grande. Dan ini Heliodor. Oke, biar nggak terlalu panjang. Sekian dulu. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan atau belum saya sampaikan karena mungkin saya lupa menyampaikannya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.